kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan ini kami mewawancarai terkait dengan usaha ibu. Sebelumnya kalau boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Sri Pujiastuti, Mbak. Oh iya, biasa dipanggil sinten? Kalau panggilan di rumah Mbak Tuti. Kalau panggilan dari teman-teman yang di luar UMKM dan termasuk perbankan dan lain-lain, dinas pun manggil saya Mamandut. Iya. Karena saya memiliki brand Mamandut itu. Kalau untuk bagaimana sejarah perkembangan usaha ini Bu hingga sekarang? Waktu pandemi ya. Dari waktu pandemi itu saya itu punya, sebelum pandemi kita catering. Karena catering waktu pandemi sepi, ya caranya kita bisa makan. Saya belajar dari teman saya yang ada di Jombang waktu itu bikin tahu susu. Tahu susu jalan waktu pandemi aja karena viral. Terus saya itu berpikiran, ini tahu susu itu enaknya diapakan biar menjadi makanan kering dan tahan lama. Dari situlah saya berpikiran untuk membuat makanan kering seperti inilah Citos Tahu ini. Dari Citos Tahu ini kan ya pernah namanya eksperimen toh. Gulung komeng kan pasti ada ya, wis banting setir ono. Tapi saya yakin kalau kita itu udah punya keyakinan apa yang disukai dia, kalau mau usaha itu apa yang menjadi hobi itu bakal tercapai gitu kan. Ya sampai sekarang alhamdulillah sekali sudah masuk ke beberapa toko, terus alhamdulillah juga sudah masuk ke negara lain juga. Untuk negara lain itu kemauan Bu? Kebetulan kemarin permintaan itu yang waktu di bisnis matching tahun kemarin kita dimintain untuk mengirim Citos Tahu ke warung Indonesia se-Australia. Tapi pakai brandingnya beliau karena kita ada kayak apa ya, edukator ya, itulah yang orang Indonesia memang punya warung Indonesia di sana, terus dia pakai brandingnya mereka yang ngurus legalitas mereka, kita lepas dari legalitas juga. Terus kalau yang pakai branding kita memang kita menggunakan jasa mahasiswa yang ada di Australia karena kita pernah ikut pameran-pameran yang ada di Australia. Kalau yang negara permintaan sih sebenarnya udah banyak, dari Singapura, Korea Selatan, Hong Kong sama Dubai itu memang, tapi karena legalitas lagi Mbak, kita harus mengurus ya ACP dan lain-lain, itu pun harganya juga mahal. Saya sekat sampai sekarang, jadi belum sampai kemana-mana. Itu ya udahlah kita jalan ke Australia dulu aja dengan cara anak-anak mahasiswa yang ada di sana. Berarti pakai produksi tapi dibesarkannya di sana Mas. Kalau yang warung Indonesia yang ada di Australia, jadi mereka belinya songsongan, kilonan, bal-balan, terus mereka bungkus sendiri, dikasih branding sana. Kalau untuk berapa modal yang dikeluarkan untuk membuka usaha ini? Kebetulan dulu itu saya binaan rumah yakat Mbak, jadi saya dapat bantuan spinel untuk mengeringkan minyak, sama juga waktu itu kita dapat bantuan packaging. Jadi kalau dihitung modalnya sih sebenarnya kemarin itu cuma 3 juta aja, cuma kompor sama wajan dan lain-lain. Kalau pakai spinner dan lain-lain kan mungkin ya lebih lah, sekitar 10-an lah. Naik dapat bantuan itu tadi. Terus dari situ kita berkembang, produksi waktu itu cuma 1 hari 3 kilo, sekarang sudah menjadi 25 kilo per hari. Iya. Setiap hari produksi terus? Setiap hari produksi.
Kalau untuk kendala-kendala atau problem yang dialami selama menjalani usaha ini apa? Kendalanya alhamdulillah kan tempat saya belum ada kompetitor, Mbak. Oh, iya. Kalau belum ada kompetitor, kendalanya untuk meyakinkan masyarakat yang makan pangkalan enak apa. Cuma itu aja. Dan itu pun kalau saya mau ke toko baru, saya itu harus menyediakan sampel ke pengunjung toko biar mereka merasakan dulu, besok biar beli. Seperti itu. Jadi kalau selama ini belum ada ya? Belum ada. Kalau untuk kayak pendistribusiannya itu juga belum ada kendala. Alhamdulillah kalau pendistribusian tidak ada sih, Mbak. Ya bolak-balik belum ada kompetitornya. Jadi kita itu pemetaan pasar pun juga harus segera, karena kalau nggak segera kita nanti kalau ada produk yang ngembari saya otomatis kan toko-toko atau yang mana kan dibleki tempat lain yang punya modal yang banyak. Kalau kita kan modalnya juga lagi pas-pasan, kita alhamdulillah tidak menggunakan jasa bank, jadi opo sak duwene dibengke. Udah berkembang sampai saat ini ya Bu ya? Alhamdulillah ya. Kalau untuk kayak ada tokonya sendiri buat apa? Saya belum ada toko untuk nama saya, Iya. toko oleh-oleh. Iya. Belum ada, Mbak. Insya Allah ke depan saya pengen punya toko oleh-oleh juga. Jualin semua produknya. Iya, insya Allah. Berapa penghasilan per bulan atau per harinya? Kalau per hari dihitung kilonan aja ya. Per kilo itu 55 dikali 55.000 dikali 25 kilo. 25 kali 55 1.375.000. Sekitar itu ya satu hari. Satu hari. Itu Itu udah bersih? belum. Bersihnya paling enggak 300-400 bersih. Satu hari. Ya. Dikalikan 30 hari. 25, Mbak. 25 hari yang lainnya kan libur. Masa tenaganya ra libur. Tuh. Itu yang tidak kemasan. Kalau dikemas kita menjadi keuntungannya lebih, Mbak. Itu yang belum dikemas nih. Iya. Masih kayak bal-balan berarti. Ngitungnya seperti itu. Kalau aku ngitung soal kemasan kan ada banyak. Dari ukuran 80 gram, 110, 200 gram, 250, 180, yang bentuk toples, yang full print. Ada yang itu ya? yang full Kulit print. buatan? Bukannya, kalau yang full print itu kemasan cantik yang di sablon itu. Itu ada sendiri. Itu kan harganya kita naruhnya di dalam cuma 80 gram, harganya sampai 15.000 karena kemasannya lebih mahal. Kalau segini Bu berapa? Kalau ini 20.000. Ini 20.000, ada yang 200 gram 14.000. Macam-macam. Ini benten-benten ya. Ini jadi cuma berapa, ini 180 karena kemasannya juga Kemasannya, mahal. iya. Kalau yang stunning pot putih itu 200 gram malah cuma 14.000. Itulah. Makanya kalau saya harus ngitung karena kemasannya banyak sekali. Ada yang beli sak-sakan Saksakan lebih murah. kilonan, 55.000 itu kilo, itu kan lebih murah, dia juga ngemasi sendiri. Dibuat branding sendiri tadi kayak. Saya nggak mempermasalahkan dia pakai branding saya, monggo, mau pakai brandingnya mereka Sendiri. monggo, yang penting saya laku aja. Tidak mempersulit orang. Kalau kita mempersulit orang juga kita akan dipersulit orang juga. Iya. Suka dukanya selama menjalani usaha ini. Akeh dukane. Dukanya pernah dikatakan orang gila. Kenapa Bu? Karena saya waktu awalan itu ya caranya bisa dikenal orang aja, saya dum-dum ke wong. Kayak gratis gitu Bu. Tak bagi-bagikan. Kalau ada yang, Mbak, aku pengen sampel pira siji, ya siji tak kayak 5 gitu, Mbak. Karena ya dari situ saya tuh insya Allah
Kalau kita itu pokoknya jor-joran sih lah dalam hal itu. Nanti insya Allah nggak mungkin kalau dia itu nggak pecah telur sama saya. Insya Allah mereka juga akan kembali lagi sama saya. Entah itu rezeki dari mana, insya Allah ada lagi lah. Kalau sukanya apa? Sukanya alhamdulillah kita bisa rekreasi gratis. Oh iya. Beberapa negara gitu. Iya, ke luar negeri itu dapat sangu loh, Mbak. Dapat sangu, hotel, semuanya dapat untuk transportasi Di luar maupun di dalam negeri. produknya. Kita difasilitasi pameran showcase di Singapura atau dimanapun itu kita dikasih showcase, terus kita kasih fasilitasi hotel. Itu Ibu bawa tim apa sendiri? Kalau seperti itu saya sendiri, Mbak. Kalau barengi, adalah acaranya ada 2 luar kota itu saya bawa teman. Kamu yang luar kota ini, saya yang di sini. Tahun kemarin saya alhamdulillah DSD diplomat sukses. Yang DSD apa itu rokok diplomat itu loh. Saya menjadi itunya sih. Bicara. Bukan, memenangkan dari 10 besar dari se-Indonesia waktu itu. Tahun ini kok belum ada pengumuman ya, moga aja lolos. Oh ya, amin. Sebelumnya pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha selain usaha ini apa? Ya, kalau saya sih sebelumnya pengennya dari usaha ini saya harus kembangkan ke usaha yang lain. Jangan sampai kita itu kalau usaha itu jangan saklek satu usaha, Mbak, satu usaha. Jadi kita itu piye caranya aku harus mengembangkan usaha kuwi sing sekiranya satu ritme. Endi sing arep tak gawa iso bareng-bareng gitu ya. Kayak yang kemarin kalau sambal bawang memang nggak tak bawa ke toko olah-olah atau retail ya, Mbak ya. Itu malah tak fokuskan ke kantor-kantor, kayak kita open PO ke kantor-kantor itu seperti itu kalau sambal bawang. Kalau keripik gembus sama ini sama cumi kita bawa seiringan. Ke toko itu jangan bawa satu produk, nggak rugi bensin. Terus beberapa produk sekalian. Yang masih satu ini ya, kayak satu produksi nggak? Iya, seperti itu. Ini apakah memiliki cabang lain selain yang dikelola? Apa baru? Kalau usaha lain ada. Jadi alhamdulillah saya dipercaya menjadi supplier untuk di beberapa SPPG di Solo Raya. Itu telur asin, telur puyuh, terus bandeng presto, roti. Itu saya kembangkan dari produk UMKM, Mbak. Jadi roti, siapa yang bisa bikin roti? Ayo kita kerjasama. Kamu mampunya berapa? Si A mampu berapa? B berapa? C berapa? Kita kelola bersama. Saya yang menawarkan ke SPPG, mereka yang bikin. Kalau telur asin juga gitu. Telur asin tuh kita sampai 1 hari 15.000. 15.000 gitu. Itu dari produk UMKM juga, Mbak. Jadi UMKM Purwokarto ya, ini Purwokarto jadikan satu di tempatnya ada produksi sendiri di Bakalan. Itu jadikan produksi ya. Aku yang nawarkan ke SPPG, mereka yang bikin. Itu gitu. Bagi perantara gitu ya? Ya. Menurut Ibu, apa tips yang menjadi pengusaha sehingga menjadi masukan dan pembelajaran bagi kami mahasiswa? Mungkin untuk tips biar sukses kayak Ibu. Kalau pengen jadi pengusaha itu jangan sampai menyerah. Kita ngerintis usaha itu tidak gampang. Jadi memang apapun yang terjadi di depan itu harus kita wani.
dari berani rugi itulah kita bisa membuat kita itu jadi sukses. Seperti itu. Berarti ini cita starter mandiri gitu ya? Ya, cita starter mandiri. Berarti ini udah berapa lama? Kalau legalitas mulainya 2021. Kalau produksi awal itu pas pandemi itu. Yang 2021. Itu udah 4 tahunan ini. Iya. Ini. Jadi kalau untuk tips selain ini tadi apa Bu? Tadi kan nggak mau apa? Bisa menyerah. Iya, harus semangat terus. Terus mencari inovasi untuk produk kita biar tidak saklek dengan produk seperti ini. Saya juga ada yang bunga balado. Jadi nggak cuma original? Enggak. Balado kita juga bukan balado bumbuan ya, bumbu dapur ya. Iya. Kita memang bikin balado itu malah tahan lamanya sampai 1 tahun. Kita bikin kayak balon petek itu. Iya. Tapi habis itu kita olah lagi. Dari kering menjadi basah, dari basah menjadi kering lagi. Itu dengan cara kita nanti kita open. Dan Tapi harus tahu ini juga ya Bu, kebutuhan pasar juga. iya, Mbak, saya kalau mau bikin balado itu waktunya lama Mbak, banyak butuh waktu. Karena apa, prosesnya 2 kali. Iya. Itu pun saya ngopen juga harus teliti, kok gosong, kan udah ada gulanya dan lain-lain. Kalau ini kan cuma paling nggak 4 bulan, kalau yang balado sampai 1 tahun. Di suhu ruang apa Bu? Suhu luar. Lama gitu. Iya. Karena prosesnya memang sampai nggak ada minyaknya sama sekali. Kan ini kalau ini masih ada minyaknya. Kalau yang di balado itu nggak ada. Kalau ini tak kasih open lagi, rasanya udah nggak ada tahunya, nggak ada itunya, nggak ada kuring-kuringnya, rasanya hambar. Manis saja. Memang sampai tahan lama, tapi untuk rasanya udah jadi hambar. Jadi mboten nenten pengawet nih Bu. Tidak sama sekali. Itu Bu beberapa pertanyaan yang kita sampaikan, kita tanyakan, semoga nanti bisa bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman semuanya seperti itu, dan semoga nanti bisnis Ibu bisa makin berkembang lagi, makin sukses lagi. Amin. Terima kasih Bu. Sangat